kan data ya, ini kita ini 1 kilo, ini nanti 2 kilo, ini nanti 10 kilo, bisa berbeda. Oke. Nanti akan membedakan di panjang, baseline-nya akan bisa beda-beda. Bisa seragam juga boleh, seragam atau berbeda-beda juga bisa. Ini reaching dengan downstream location ini jarak maksudnya apa ini ya? Oh, ini yang satu ini jarak antar segmennya, yang satu ini jarak dari titik hulunya ya, gitu. Untuk yang downstream location ya Pak? Iya. Downstream location itu jarak ke arah hilir, jarak si segmen ke arah hilir. Artinya ini hilirnya yang nomor 0 ini hilir ya? Yang nomor Yang tadi bukan yang ini Mas, yang di aplikasi aplikasi Qual to nya tadi. Kayaknya slide-nya telat ini. Iya. Iya, Pak. Yang mana yang 0, yang ini? Itu kan yang 0, 13.000. downstream location 0 ya? Kan ini number 0 ya. Downstream location-nya itu 13.600. Ini contoh yang ini 6.000 sekian, 5 masih ya. 13.600, 13.175 itu berarti ujungnya, maksudnya hilir ya. Kalau yang 13.400 ini berarti hulunya. Station kan jarak dari hilir. Berarti kalau di sini ini berarti hulunya. Dia dari hulu ke hilir berjarak 13.600. Ini berarti hulunya. Oh, cara bacanya kayak gitu ya. Ya, kalau hilirnya di bawah, yang paling bawah ini 0. Ini dia jarak dari hilir ke hilir. Di downstream. Artinya kalau segmennya 30 berarti 0 itu di 30. Betul sekali, betul. Oke. Itu downstream location. Nah, lalu kemudian selain itu juga yang cukup penting kita isi di sini, di reach itu juga ada nih upstream and downstream elevation ya. Elevation ini ketinggian atau elevasi dalam satuan mPl atau meter di atas permukaan air laut. Jadi situ kan ada elevation upstream dan downstream. Maksudnya ini bukan hulu hilir, gini maksudnya. Jadi contoh misalkan di segmen 1. Segmen 1 itu upstream, itu berarti ujung awalnya segmen 1. Downstream elevation berarti ujung akhirnya segmen 1. Jadi kalau upstream elevation berarti ketinggian di ujung awal, titik awal segmen 1. Kalau downstream elevation berarti ketinggian di ujung akhir segmen 1. Oke, bisa dipahami ya. Bisa. Ini ketinggian atau elevasi dan satuan meter. Lalu berikutnya ada ada parameter downstream, latitude, length. Oh ya, Mas, berarti elevasi yang dimungkinkan elevasi yang downstream segmen 1 itu adalah upstream di segmen 2 ya? Bisa begitu? Karena ujung kan? Ya, karena ini kalau misal segmennya adut ya, segmen 1 ke segmen 2, berarti kan akhirnya segmen 1 bisa sama dengan awal segmen 2. Itu kalau semisal memang berimpitan ya, tapi ya sebenarnya kalau berimpitan sekali bisa juga tidak, mungkin selisih beberapa senti lah atau beberapa meter, 1 meter lah sangat bisa. Oke, siap. Tapi kalau kita cek di sini, iya. Jadi ujungnya segmen 1, downstreamnya segmen 1 itu sama seperti upstreamnya segmen 2. Karena memang berimpitan. Betul.
Kemudian kalau ini downstream latitude dan longitude ini adalah ini lintang dan bujur adalah. Jadi gini, kalau downstream latitude dan longitude ini merupakan output. Jadi model secara otomatis akan menyajikan latitude dari jarak dan akhir hilir setiap range dalam desimal. Berarti ini otomatis, Jadi kan, atau tidak diinput kan? Karena otomatis ini. ini kan DMS ya, berarti kan dia degree minute second. Jadi sebenarnya ini sudah otomatis ya, otomatis itu muncul dari mana? Dari sini. Dari sini kita kan menuliskan 40,02 ini kan decimal degree, derajat desimal. Nah, dari decimal degree itu waktu K itu mengkonversi ke DMS, degree minute second. Hasilnya 40 derajat 2 menit 35. Ini memang hasil keluaran secara otomatis. Artinya data koordinat ini adalah, kalau contohnya segmen 1 adalah ujung hilirnya segmen 1 ya, downstream soal ini gitu, atau gimana Mas? Gimana Mas? Kalau contohnya segmen 1 ya, ya jadi koordinatnya itu latitude longitudenya itu 40,4 10520. Ini adalah hilir dari segmen 1 ya, begitu Bos. Downstream ini hilir dari segmen 1. Kalau kalau segmen 1 itu A, hulunya, segmen 2-nya itu B, maka data downstream itu adalah koordinatnya itu adalah data titik B, gitu ya. Soalnya gini, kalau ini kan merupakan titik ya. Sebenarnya kalau kita bicara segmen sungai itu kan berupa luasan. Jadi seharusnya itu bentuknya bukan berupa cuma satu titik begini, bukan cuma satu XY, tapi seharusnya rentang. Misalkan dia dari latitude sekian sampai latitude sekian. Tapi kan selisihnya nggak besar ya, nggak besar. Nah, biasanya kita menggunakan pendekatan itu yang di downstreamnya, akhirnya segmen sungai. Jadi titik koordinat di ujung akhirnya segmen, gitu. Maksudnya di hilirnya segmen 1 contoh begitu ya? Betul sekali. Setiap hilir segmen 1. Artinya setiap segmen. Iya, oke, siap. Bukan. Berarti kalau di segmen 1 itu bukan di hulunya diambil ya? Bukan gitu ya? Betul ya, di hilirnya. Oke, siap. Makasih Mas. Siap. Nah, itu rekan-rekan. Jadi betul sekali, di downstream ini hilir itu maksudnya adalah ujung akhir ya. Jadi setiap segmen. Takutnya mungkin ada yang mispersepsi, berarti benar-benar hilirnya sungai, bukan hilir sungai, tapi adalah hilir dari masing-masing segmen. Nah, ini yang kita perlu selalu pahaman. Itu DMS ya, ini tadi DMS ini adalah decimal degree-nya, itu ya. Wait. Nah, terus kemudian berikutnya teman-teman, selain sebenarnya kalau worksheet-nya range itu sebenarnya yang menurut saya penting adalah itu yang utama, tapi juga beberapa hal lain yang juga cukup penting. Nah, ini kalau kita cek itu ada beberapa data lagi seperti where, ada slope, ada wet slope. Nah, ini kita ke where itu tinggi bendung ujung hilir ridge, bila ketinggian tinggi bendung dimasukkan. Jika batasnya mengalir bebas 0 atau kosong akan dimasukkan. Nah, ini itu adalah tinggi bendung. Jadi dalam asumsi sungai itu terdapat sesuatu yang membendung, entah misalnya bendung alami atau buatan.
Ya contoh misalkan katakanlah ada batu lah, ada batu atau ada semacam topografi yang masuk dalam sungai dan seolah-olah membendung sungai. Atau ada misalkan batuan atau mungkin sedimen yang membuat sungai sedikit terbendung atau wear nanti. Nah, tinggi elevasi bendungnya itu nanti dimasukkan. Nah, cuma kan itu lagi-lagi di semua sungai itu ada bendungnya. Kenapa di sini itu dinolkan? Nah, biasanya tuh alami itu jadi bendung gitu. Kalau bendungan alami dari batuan, batu-batu yang di sungai itu habis tapi boleh silakan dituliskan tinggi bendungnya, tinggi dan lebar bendungnya. Itu terus kemudian berikutnya ada yang namanya rating curve. Jadi rating curve itu sebenarnya merupakan persamaan kecepatan aliran. Jadi rating curve ini merupakan sebuah persamaan, sebuah koefisien ya. Koefisien. Jadi rating curve itu kalau kita cek ini berkaitan dengan kecepatan aliran. Hubungan antara kecepatan aliran dengan debit sungai, dengan kedalaman sungai, itu hubungan persamaannya itu seperti ini. U sama dengan A kali Q pangkat B. Hubungan antara kedalaman sungai dengan misalkan debit itu H sama dengan alfa eksponen A dikalikan Q pangkat beta. Nah, itu adalah rating curve. Nah, rating curve di sini sebenarnya bisa kita masukkan ya. Bisa kita masukkan data terkait dengan kecepatan sungai, data terkait dengan misalkan koefisien eksponen. Tapi kalau teman-teman mau memasukkan datanya, teman-teman perlu membuat model hubungan antara kecepatan aliran dengan debit dengan kedalaman. Biar teman-teman bisa masukkan ini. A nilai B ini eksponen koefisien. Teman-teman nanti memasukkan itu, memasukkan koefisien berapa, eksponen berapa. Saya yakin sekali, apalagi mau per segmen kita mau hitung persamaan kecepatan, kemudian debit dan kedalaman sungai ini mungkin apa ya kalau mungkin bukan untuk tujuan-tujuan disertasi atau tujuan-tujuan yang lebih kompleks, saya rasa saya akan itu. Tapi kalau mau cari eksponen dan koefisiennya. Jadi saya rasa yang ini saya yakin kita untuk hal-hal praktis ini jarang kita gunakan. Jadi kita abaikan. Saya pun juga lebih sering abaikan. Kita suka itu pasti. Cost itu saya rasa pasti kita masukkan. Slope dan manning. Jadi di sini kita punya beberapa data slope ya. Ada channel slope misalkan. Channel slope itu adalah kemiringan sungai. Kalau sungai masih mungkin kita hitung. Kalau channel slope kan gimana kalau kita mau ngitung kemiringan sungai, itu caranya secara teoritis ya, caranya kita nanti punya dua titik yang kita yang mau hitung velox. Terus kemudian nanti contoh gini, kita punya sebuah sungai. Misalkan di sini ada titik 1, maka kita nanti akan cek ketinggian dari titik 1 dan titik 2 nanti.
Ya, titik 1, dari 2 kita kan nanti apa kita kan nanti lihat setiap gitu ya ketinggiannya gitu ya. Ini setiap Berapa anu ya, sih? segmen ya? Betul, setiap segmen. Di dalam titik satu. segmen. Iya, maksudnya titik satunya di segmen hulu, di titik satunya di hulu, titik satunya lagi di hilir antar segmen, setiap segmen gitu ya. Betul, ini misalnya ini segmen 1, ini hulunya. Misalnya segmen 1 ini downstreamnya segmen 1. Jadi tiap segmen. Dari data 2 titik elevasi, nanti Y2 min Y1 dibagi dengan jarak. Ini merupakan jarak horizontal. Jarak horizontal ya, kita dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini tadi, jarak panjang segmen. Misalkan panjang segmen misalkan 0,5 km, jadi itu jadi delta X panjang segmennya. Jarak dari 1 ke 2 itu kan jarak horizontal, bukan jarak vertikal, bukan jarak miring, bukan. Ini jarak horizontal yang tertampil pada segmen sungai. Yang sebenarnya kita di worksheet sudah ada. Sebenarnya di worksheet itu sudah di data reach length itu merupakan delta X-nya segmen. Kemudian downstream latitude sama longitude ini merupakan elevation upstream downstream ini merupakan Y2 Y1 ini. Yang pertama ini Y2, ini Y1, ini delta X-nya. Nanti dihitung slope tuh. Jadi kira begitu kalau secara teori kita mau hitung ya. Kalau saya rasa ini penting kalau teman-teman bisa nanti luangkan waktu untuk ngitung, silakan dihitung 100 per segmen. Itu kalau untuk slope itu. Nah, kalau manning itu merupakan atau kekakaran dari si sungai. Secara teori, ini saya mengambil dari teorinya Kwok-Tuke, jadi buku teorinya Kwok-Tuke ini saya ambil dari sana, saya terjemahkan. Jadi untuk efficient manning, ini untuk sebuah saluran, ada 2 macam saluran. Ada saluran alami, ini sungai alami, ini saluran buatan. Kan kita bisa memodel Kwok-Tuke. Jadi kalau kita memodelkan drainase, irigasi, atau channel buatan, nah kita nanti manningnya pakai ini. Tapi kalau kita modelkan air, air sungai, kita buang limbah ke sungai, pakai yang ini. Tapi kalau kita buang limbahnya ke drainase atau ke saluran buatan, nah itu kita pakai ini nanti. Jadi kalau buatan ya, konkret, berarti kan dia beton, itu manningnya 0,012. Kalau misalkan dasarnya konkret, dasar kerikil dengan sisi konkret, jadi kanan kirinya itu beton, tapi dasar saluran itu adalah kerikil-kerikil 0,020. Dasar kerikil dengan sisi batu mortir, jadi batu-batu mortir 0,023. Kalau sampingnya riprap atau seperti turap, nah itu dia 0,033. Ini juga bisa di sungai, tapi sungai-sungai yang sudah mengalami rekayasa. Ya contoh sungai di kota lah. Kota sungai kan kiri udah dibeton, kanan kiri sudah di riprap, dibuatkan tanggul-tanggul dari batu turap, itu pakai ini bisa. Meskipun dia sungai alami, tapi dia udah direkayasa manusia. Nah kalau sungainya betul-betul alami, yang jalan lurus, bersih lurus, ini sekian manningnya. Bersih, kelok ya, meandering, sedikit ilalang 0,03 sampai 0,05. Sungai di gunung, batu-batu besar, ini manningnya. Jadi ini kita ngambil dari sini.
Itu untuk koefisien Manning atau kekasaran sungai. Nah, bisa ambil dari situ ya rekan-rekan ya. Lalu berikutnya kita punya tadi set slope ya, set slope. Set slope itu adalah panjang bibir sungai per kedalaman sungai. Jadi set slope itu kemiringan di pinggirnya sungai. Slope di pinggir. Nah, ini set slope ini agak susah kita masukkan datanya. Kenapa? Karena ya kalau mau benar ya kita mengukur kemiringan di pinggir sungai berapa ya. Ini hampir jarang lah. Saya juga belum pernah melakukan itu sampai segitunya. Tapi jadi set slope itu adalah kemiringan di pinggir sungai. Dengan cara kita punya data panjang bibir sungai delta Y dalam sebuah segmen dibagi dengan kedalaman sungai. Itu dapat set slope. Di luar itu ya teman-teman ya, di luar teman-teman nanti ada beberapa parameter lain, mungkin saya izin untuk lanjut ya. Ada beberapa parameter yang perlu kita masukkan seperti prescribed dispersion, bottom AG. Nah, ini data yang lebih spesifik. Dimana contoh kita misalkan punya data algae coverage. Nah, kalau misal sungai itu ada ganggangnya, ada alganya, kita memasukkan coverage-nya ganggang seberapa banyak si ganggang ini substrat ganggang itu memenuhi atau coverage dari si sungai. Nah, ini bisa teman-teman yang mungkin kalau saya jujur saya pernah yang menggunakan ini. Kalau yang begini saya biarkan saja. Karena karena mungkin kadang pun kalau misalnya mau dimasukkan ini sifatnya observatif. Jadi hanya pengamatan visual, itu pun juga kurang akurat sebenarnya pengamatan visual. Nanti teman-teman, saya nggak tahu deh, saya bukan orang biologi, bagaimanakah cara menghitung atau mengukur algae coverage. Mungkin teman-teman yang dari biologi atau mungkin yang dari bidang-bidang itu bisa sharing ya kalau ada memang tahu dasar teorinya. Jadi dari ganggang. Terus kalau SOD, coverage ini merupakan coverage-nya sedimen. Seberapa besar, seberapa persen dari sedimen terakumulasi di bagian bottom atau dasar sungai. Contoh, misalkan dasar sungai itu di coverage atau ditutupi oleh sedimen itu sebesar 3/4 dalam sebuah segmen. Maka kita masuknya itu 75% atau 0,5. Masuk waktu G itu adalah desimalnya, angka desimalnya. Angka persentasenya. Kalau untuk bottom algae dan tetap SOD. Kalau yang lain baru desimal. Yang lain itu apa? Misalkan SOD, C4 flux, dan sebagainya. Ini adalah prescribe. Prescribe itu ada coverage dari metana, coverage dari amonium, coverage dari fosfor, atau istilah akumulasi. Akumulasi fosfor, akumulasi amonium, akumulasi metana gitu ya. Menurut saya ini akan cukup penting kalau kita itu memang mau mensimulasikan output, pengen fokus ke misalkan kualitas
air yang berkaitan dengan kandungan metan, kandungan pencemar-pencemar organik, itu kita serta wajib atau harus masukkan data itu tadi. Tapi kalau tidak, nah kita bisa memasukkan defaultnya saja. Defaultnya si waktu kan kosong ya, yaudah kosongkan saja. Saya lebih sering mengosongkan. Atau misalkan ada parameter sedimen thermal, jadi nilai konduktivitas thermal nilainya sudah konstanta 1,6 per Celsius, maka ini kita pakai aja. Saya pakai yang ada. Secara default sedimen thermal conv sudah tertulis ya 1,6. Default. Sedimen thermal diff itu merupakan diffusivitas thermal. Nilainya juga 0,0064, ini sudah default. Bisa dipakai. Karena saya yakin juga kita tidak akan sampai sampling sedimen di situ sampai dibawa ke lab dulu biar tahu diffusivitas itu mungkin ya tidak akan ke sana saya. Tapi parameternya ada teman-teman ya, nanti silakan teman-teman yang di worksheet-nya Rich itu mungkin itu yang paling penting kita isi ya teman-teman ya, terkait dengan segmen atau panjang segmen, elevasinya si segmen, lokasi dari hulu dari hilir, kemudian juga skala Manning, rating kalau mau diisi, terus juga kemudian channel slope atau slope yang penting sudah untuk average nomor average. Berikut juga kita lanjut ke worksheet. Ini ada worksheet rate ini merupakan sebuah worksheet yang nanti kita akan memasukkan informasi terkait dengan parameter spesifik. Nah, research ini merupakan worksheet yang bersifat opsional. Kalau kita menggunakan konstanta dan parameter yang betul-betul beda atau betul-betul spesifik berdasarkan hasil dari ya mungkin pengukuran, perhitungan, atau mungkin pengujian-pengujian lainnya gitu ya. Jadi bisa silakan di isi, tapi kalau semisal tidak kosongkan nggak apa-apa karena juga ini opsional. Pokoknya kalau worksheet yang opsional ini kalau tidak diisi tidak apa-apa, akan banyak mempengaruhi hasil. Izin mas, ya. Contohnya risknya itu ada 20 tapi defaultnya 17. Kalau risknya ini nggak apa-apa 17 atau harus disesuaikan? Ya kalau memang ada parameter spesifiknya 20 ya diganti silakan mas jadi 20. Nggak, maksudnya kan kalau ini kan opsional sifatnya, tapi sekiranya ini risk yang kita input tadi itu ada 20, lalu di rate-nya ini tetap nggak apa-apa 17 seperti defaultnya atau tambah lagi 20. Oh baik mas, ya sebenarnya kalau misalkan gini, kalau misal kita memang mau ya kita rubah jadi 20 juga, kita tambahkan jadi 10. Kita rubah. Tapi kalau misal lalu nilai apa yang dipakai? Gimana mas?
Ya, tadi kan dirubah juga ya. Tadi kan ini umpamanya reach yang kita bangun itu kan ada 20. Lalu reach rate-nya ini kan defaultnya 17. Jadi infonya tadi disesuaikan tetap 20. Lalu nilai apa yang mau dipakai nanti ini kan kosong. Nah, berarti kan PR kita harus ada parameter. Kalau, makanya tadi saya bilang, kalau kita memang mau memasukkan parameter spesifiknya, maka jumlahnya kita sesuaikan jadi 20. Kalau kita memang mau memasukkan parameter spesifiknya. Kalau tidak, abaikan saja. Artinya kalau rate kita 20 segmen, tapi reach rate-nya masih 17, abaikan saja 17 itu. Iya. Jadi bisa diabaikan karena ini terkait, jadi ini kan sebenarnya reach rate itu semacam konstanta pengali. Jadi contoh gini, pengali atau kalibrasi. Contoh gini, misalkan katakanlah segmen sungai ya, segmen sungai itu harusnya punya nilai, contoh kan nilai pH harusnya 10. Misalnya 10 jalan. Tapi dari hasil pengukuran, dari hasil laboratorium, ternyata misalkan maka 10 tadi perlu dikalikan 2, maka nilai pengali tadi itu dimasukkan ke reach rate gitu. Nah itu maksudnya reach rate. Nah cuma gini, ini mungkin saya sharing pengalaman yang saya pribadi pernah teman saya yang menggunakan clock to key sering lagi, yaitu adalah kalau kita